Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu. Nah, kali ini ada pengiriman dari Bang Dian atau Neni dari Soreang ya. Soreang itu maksudnya mana? Bandung ya. Oke, dikirim kepada saya atas nama Kakul Walid Demak, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, Kampung Poncol, Musola Tanwirul Kulub ya. Desa Kenduren, RT 5 RW 5, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Oke, langsung saja to the point, bosku. Mudah-mudahan kali ini kita diberi kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam setiap rutinitas maupun pekerjaan kita ya. Gitu. Ini yuk kita persingkat. Oke, langsung saja to the point. Ini dari Garmin ya sepertinya ya. Ini seorang tukang servis juga ini ya. Gitu. Sudah dibuka sepertinya. Kita cek dulu, nggak ada kabel casnya. Kita cek dulu, bosku. Oke. Kendalanya boros. Nah, pada Garmin ini sekalian aku review ya. Kenapa pada Garmin Instinct ini itu kendalanya sering boros di baterai ya gitu. Kita review di sini kekurangan dan kelebihan Garmin Instinct ini. Namun kita kembali lagi bukan kepada jam tangan ini ya gitu. Istilah pepatah bilang, kalau tidak suka makanannya jangan pernah mencela makanannya. Nah, yang mencela apa? Ya nggak suka makanan sama yang buat makanan gitu. Karena nggak semua orang nggak suka itu gitu. Misalkan roti Anda nggak suka, aku suka gitu ya. Nah, sekarang kita ulas mulai dari desain Garmin Instinct ini itu sangat top bagi saya, tuh sangat profesional untuk sekelas jam-jam outdoor ya atau adventure, itu profesional banget gitu. Nah gitu. Lalu aku menamakan jam tangan ini adalah predator baterai. Kekurangan utamanya, ingat, kekurangan utama adalah predator baterai ya, dia predator yang sangat maniak baterai istilahnya gitu ya, boros rata-rata gitu. Terus untuk tahan air lagi, ini dari kekurangannya ya, kekurangannya dulu. Tahan air, jam tangan ini sebenarnya mumpuni untuk tahan air, namun desainernya kurang memaksimalkannya di situ kayak gitu ya. Jadi jam tangan ini kalau untuk tahan airnya kurang maksimal, istilahnya kurang gitu ya. Lalu yang ketiga gitu, saya rasa keseluruhannya hampir sempurna, mulai dari casing, layar OLED ya, sampai GPS ini sempurna. Nah, kekurangan utama yaitu adalah maniak baterai atau predator baterai. Kita ulas ini dari desainernya atau dari customernya. Nah, gitu. Kalau dari desainernya ini sendiri memang sudah mumpuni ya. Dia menggunakan GPS langsung di sini karena memang dia basic spot ya. Terus menggunakan layar OLED seperti ini, seperti jam-jam digital lainnya ya. Itu sudah mumpuni, sudah oke. Kenapa digunakan layar OLED seperti ini? Satu, lebih kuat, dua, lebih hemat baterai gitu ya. Tentunya desainernya sudah memikirkannya di situ. Namun untuk tahan airnya aku bilang kurang, desainernya kurang. Nah, ini desainernya tak tunjuk mana desainernya ini. Kurang untuk water resistnya, itu kurang gitu. Kurang mumpuni. Terus gitu. Dan tidak ramah untuk direparasi ulang gitu ya. Lalu dari desainer, komplainan saya dari desainer, komplainan saya juga kepada customer gitu. Mentang-mentang di sini dimudahkan untuk fitur GPS seperti ini ya gitu. Fitur GPS seperti ini gitu. Dimudahkan fitur GPS seperti ini. Terus teman-teman sering menggunakan GPS, nanti yang jebol di baterai maupun PMIC-nya atau IC GPS itu sendiri kalau gitu ya gitu.
Iya. Nah, kekurangannya di situ. Oke, kita cek. Ada 45 ya. Sini ya. Ini sepertinya burung belum kena di PMIC-nya. Kalau udah kena itu udah parah ya, udah jebol menjadi predator baterai. Sepertinya ini masih bisa ditangani ini. Namun nggak tahu ya, kita restorasinya kita cek dulu ya. Observasi dulu. Langsung saja kita eksekusi, bosku. Oke, setelah dicek ini sepertinya borosnya belum mengarah ke PMIC ya guys ya, masih normal, kemungkinan masih bisa ditangani gitu guys. Oke, kita matikan terlebih dahulu, kita start. Oke ya, kita cek dulu. Untuk seri solar, nah kalau misalkan teman-teman menghendaki yang desain-desain instik seperti ini, aku menyarankan yang solar seperti ini ya, taktik solar seperti ini, yang ada solarnya ini, keren. Kita cek dulu bosku. Oke, kita coba reparasi. Alhamdulillah guys, perbaikan sudah dilakukan dan ini sudah stabil ya. Namun ini ada kendala dari Bang siapa ini, aku lupa sebentar namanya. Bang Dian dari Soreang ya. Dari Soreang ini seorang broker servis ya, istilahnya seperti itu dalam dunia servis sudah biasa lah. Misalkan dia membuka counter gitu atau servis, namun servis itu dilempar ke orang yang teknisi beneran ya, seperti saya tuh dalam dunia bisnis sudah biasa dalam dunia teknisi. Nah, namun Bang Dian ini ya dari Soreang ini itu merusak sebuah komponen yang sebenarnya itu nggak ada hubungannya sama boros dan tidaknya keluhan pada jam tangan ini. Namun di sini aku ingatkan lagi, ini pekerjaan saya adalah hobi saya gitu ya, bukan semata-mata aku di sini bekerja, namun ini adalah hobi saya. Karena apa? Jam tangan ini sudah melekat saya sejak saya duduk di sekolah dasar gitu. Aku menggunakan jam tangan gitu. Bahkan aku lulus SMA itu bisa kuliah, biayanya juga menjual jam tangan gitu. Jadi sekali lagi ini hobi saya. Aku nggak menikmati ini. Aku nggak suka gitu. Jadi waktu membuka fleksibel jalur sensor, Bang Dian ini secara tidak sengaja mungkin ya, ini biasanya menggunakan dryman ya seperti ini, itu kena pada ESD protection IC atau TVS diode. Pada elektronika diode ini fungsinya adalah sebagai penangkal. Misalkan kalau secara gampang saja ini arus masuk ke sini, saat dikasih dioda seperti ini, logonya biasanya gini ya, itu nanti arus itu nggak bisa kembali, langsung maju terus begini. Kalau di sini arusnya lebih besar, dia nggak bisa langsung maju saja, maju terus, nggak bisa, istilah gitu. Kalau misalkan dalam dunia mistis, kalau di Soreang mungkin banyak mistis ya, itu namanya hizib dioda, itu tolak balak namanya. Ya istilah begitulah, gunanya untuk melindungi sirkuit gitu. Jadi komponen-komponen elektronik ini
akan aman dari lonjakan tegangan ya, kayak gitu. Istilahnya seperti itu. Nggak ada ngaruhnya sama yang keluhan ini ya, keluhan ini. Oke, kita akan masuk diagnosa lanjutan untuk observasi gitu ya. Gitu. Udah gitu aja pesan saya, kalau misalkan buka harus hati-hati guys.